tanya tuh. Si Yuni itu. Gimana tuh? Udah lama itu. Ya, Bu Yuni itu bukan apa-apalah. Bang User. User apa kok puasa bicara, User? Ya. Oh, kan? Enggak, ternyata dia tidak puasa. Apa yang ingin kau sampaikan? Apa ingin diskusi sama Bang Erik? Sama siapa? Ada Gurunda? Itu ada Gurunda. Silakan. Enggak. Paling bawa hadis Nabi yang menikahi Sebentar, dia mau bicara. Ya, Apa Bang? Silakan. Dia lagi, itu lagi Enggak. paling. Beda kali ini yang dia bawa. Silakan Bang, apa? Silakan. Enggak apa-apa. Di orang kaya. Ah? Orang Kau kaya. iri sama orang kaya? Kamu iri? Jangan, tidak boleh. Tapi aku mengenal kitab nanti. Kau meninggal nanti? Maksudnya kapan kau meninggal? Apa maksudmu? Aku menghina Alkitab biar aku kaya macam kalian. Tuhanmu aja kau hina. Tuhanmu aja kau hina itu kau bilang Tuhanmu diludahi, Tuhanmu dilahirkan. Semuanya kok hina. Itu kau sudah hina, Bang. Aku nanti kan buka yayasan kan. Kenapa malam ini orang yang datang pada orang yang berobat jalan ya? Sebentar, aku suntik mati kau sebentar. Kita buat resepnya Ini kita udah kehabisan suntik obat, mati dia. Bang. Jalan-jalan di jalan. Orang-orang Islam. Suntik Kehabisan obat. Jadi aku nanti mau menghina Alkitab biar kaya. Iya, ternyata kau belum sembuh juga ya? Israel kemarin ini ya. Boleh, silakan Bang. Iya, silakan, boleh. Iya, Tuhanmu aja kau hina, katanya Tuhanmu menetel lah, Tuhanmu diludahi lah, ditempeleng. Menghina Alkitab aku biar kaya dulu aku. Iya, boleh, Udah pada tutup, silakan. obatnya udah habis. Dapat penghasilan kok 5 juta per malam. Yang penting Mantap, hore, bagus, hebat. Sebentar aku suntik mati ya. ore. Masih ada pasien. Kaya dulu kita. Kehabisan obat. Barakallah, terima kasih. Jam segini masih ada pasien. Iya, ini ada di satu. Anu begitu tangan. Kenapa giginya panuan ini? Gigi panuan. Aku nanti kalau udah kaya kan, baru aku malap lah kan, jadi ustaz laku. Jadi ku hina lah Yesus terus, jadi kaya lagi. Bagaimana kau mau ustaz bahasa Indonesia mau nggak lurus? Gak apa-apa. Yang menghina Yesus itu agama Kristen, kalau umat Islam tidak. Mau Islam, mau Hindu, hina lah terus biar kaya kita. Enggak dong. Hanya Kristen yang menghina Yesus. Kalau Iya. Islam itu memuliakan Yesus. Nggak tahu aku itu gimana. Yang penting kaya kita. Kita hina terus Alkitab itu ya. Loh, Aku, Bible itu tidak perlu dihina. Memang sudah dari sana cetakannya kayak gitu. iya. Kita hina lah terus. Karena Nggak perlu dihina, aku bilang. Sesuatu yang hina ngapain dihina? Nggak perlu. Iya. Ya makin hina lagi. Ya jangan, kasihan. Makanya kita luruskan. Orang-orang yang menggunakan Bible itu sebagai pegangan hidup tapi tidak sesuai dengan isi. Kita hina aja terus. Itu kasihan. Ya, Nggak boleh, nggak boleh. Habis tiap hari dapat 5 juta. Iri gitu, iri. Kawanku kemarin cuma padahal di Kristen kan, pura-pura dia jadi Muslim. Gabung sama kalian itu. Bisa gitu. Oh iya, memang bisa ya nipu-nipu ya. Karena memang satu paket ya. Filipi 1:18 bisa menipu dalam Kristen. Menipu adalah kemuliaan. Iyalah. Jadi kan menjadi orang kaya, hina terus Alkitab. Penghasilan. Aku bilang gak perlu dihina kitab Anda itu. Gak perlu dihina. Sesuatu yang sudah hina ngapain dihina? Aku mendaftar dulu sama kalian. Kenapa? Aku mau mendaftar sama kalian. Mendaftar apa? Menjadi tim apa? Tim penghina. Loh, yang menghina Yesus itu Islam atau Kristen?
Pokoknya apapun itu. Kita Islam ini justru menyadarkan kalian dari penghinaan kalian kepada Yesus. Yang penting kita hina aja terus biar dapat Oh, duit. nggak bisa Islam kamu aja begitu. Umat Islam itu bukan agama penghina. Karena polisi membiarkan kitanya seperti ini kan. Kenapa dibiarkan? Memang ada. Ketika saya katakan Yesus nete, itu menghina. Nggak tahu laku itu. Nah, Yesus dipotong nonotnya, itu menghina. Nggak tahu laku itu. Yesus ditampar, diludahi, ditoncok mulutnya, itu menghina. Nggak tahu kita itu. Ya, makanya belajar. Itu keadaan yang benar. Itu fakta. Baru nanti kita bilang kayak siapa itu. Yesus itu nete, itu fakta. Oke. Yesus makan ikan goreng, fakta. Yesus terkutuk di atas tiang salib, fakta. Diludahin, fakta. Iya, jadi bukan menghina, itu fakta. Makanya ditusuk lambungnya, fakta. Fakta. Makanya tinggalkan agama yang seperti itu kitabnya. Iya, aku mau jadi ustaz juga. Gimana kamu mau jadi ustaz? Cebok aja tidak pernah. Nanti sama gigimu nanti ku cebok ini, pantat ini. Hah? Kamu cebok pakai gigi? Ya Wah, pakai bahaya sekali itu. Cebok pakai gigi. Bahaya. Jadi aku nanti mau jadi ustaz tapi cuma biar ku saingi dulu kau. Kabarnya kau kan udah kaya. Nggak bisa. Hewan nggak bisa jadi ustaz. Kan jadi ustaz kan gampang, nggak sekolah Alkitab, hanya tahu 2 ayat. Itu bukan ustaz, itu pendesta. Iya. Pendesta itu hanya modal Bible, beberapa data aja yang berhubungan dengan ulangan perpuluhan. Kaya dia, itu pendesta. Iya. Yesus manusia diajarkan Tuhan. Pendesta itu. Iya, biar macam kau dulu aku cuma. Saya bukan pendesta, saya penginjil, beda. Mau penginjil kau mau jadi pendusta kau, ku dukung kau mulai malam ini. Ya harus. Kita terus Alkitab, biar kaya kita. Tidak bisa, Bible itu tidak perlu dihina. Memang sudah kayak gitu cetakannya dari sana. Oke Ramaya, teruslah berjuang. Biar dapat koin. Koinmu sekarang kita tengok udah berapa ini? Oh, sakit hati dia. Lihat, Aku kasih kamu ini, aku kasih singa satu ya. Nah, ini 1, 2, 3. Babi jangan, babi aja. Itu singa. Ngapain singa? Babi. Dia butuh babi, nggak butuh singa. Gimana sih Bang Juma, orang lagi butuh babi dikasih singa. Itulah. Singa bagi dia itu. Manusia aja dianggap Tuhan. Mawar dianggap singa. Samanya itu sepadan. Ya. Saya tahu kenapa kamu kurus kering kerempeng, karena kamu banyak iri sama koin. Jangan iri, tiba-tiba kau mati. Terlalu kurus sudah badan. Ini siapa ini? Pendeta nih. Ini pendeta nih. Oh. Pendeta. Saya pendeta. Mantap Bapak Ustaz. Ini terus Alkitab ya. Pendeta. Saya pendeta. Oke lah, oke. Saudara-saudara seimanmu paham, Arasid ini pendeta. Ini room pendeta, ini Arasid, orang sopan. Kalau diskusi. Silahkan. Sekarang aku jadi muridmu dulu. Iya. Jadi kita ini jadi menghina Alkitab aja terus kita 24 jam. Kayak mana itu? Menghina Alkitab kayak mana modelnya? Kayak mana? Ya seperti yang kau katakan lah. Yang gimana? Yesus Orang bukan menjabarkan kebenaran dibilang menghina kitab. Ya udah kita hina aja lah Alkitab itu. Nggak ada yang menghina kitab di sini, nggak ada. Menghina Bible itu nggak ada. Kita hina terus. Kayak gimana modelnya? Jadi aku nanti mau buka yayasan macam si Juma. Baru aku menghina Alkitab. Yayasan babi ngepet. Macam siapa dulu sobat itu. Nama yayasanmu Yayasan Babi Ngepet gitu. Makan udah makan. Air. Langsung terpau. Makan udah ada. Udah makan udah. Tabir katanya. Makan udah Pak. Langsung terkenal dia. Pak. Makan udah. Sudah best, ada ilmu ini best. Jadi aku aku nanti Turunilah. Iya. mau jadi lebih daripada si Juma dulu aku.
Ya. Nah tuh kok 10 koin itu dicariin aja itu, bisa beli Fortuner 3 itu. Enggak bisa beli odol. Nggak bisa beli odol. Orang giginya panuan gimana sih? Oke, ini ya, Oten naik di sini untuk 1 slot ya. Kalau ada Islam yang tetap mau minta naik, auto murtadnya. Nggak apa-apa lah dia naik, disampaikan. Diumumkan aja dulu ini. Siap-siap, lanjut. Lanjut Bang Handi. Ya. Ke Pak Irfan dulu, silakan Pak Irfan, ada yang mau disampaikan. Oh iya, oke. Silakan Pak Irfan. Pak Irfan nggak bersuara, diganti ya. Ganti, tidak mau dia berbicara. Ada lagi untuk mengisi kursi panas, silakan. Tapi jangan kepanasan. Kita coba Batman. Ya, coba Batman. Batman lagi. Batman lagi. Barulah, Paduka. Sehat selalu. Mawar ini teman. Mawar. Ya Allah ya Taubat, Rabbi. Masya Allah. Barakallah, Paduka. Mawar mana mawar? Mawar, waduh. Masya Allah. Mawar. Apa itu ya Allah? Oh anu. Mawar. Terjun payung ya? Enggak, balon udara ya? Bang Zuma. Barakallah, Paduka. Salah pencet. Allahu Akbar. Siapa yang dapat salah pencet? Kau bes rezekimu lah. Sama nggak sengaja Paduka itu karena kau kan. Jadi stop dulu, diumumkan lagi ya. Silakan. Bahwa untuk berbagi bersama saudara kita di PL kita masih buka ya. Kita akan tutup nanti di malam Ahad. Sekaligus memberitahukan total jumlah yang akan kita serahkan kepada saudara kita di PL. Jadi malam ini sampai malam Ahad kita masih buka. Sebelum ditutup secara resmi, Anda masih punya kesempatan untuk berbagi bersama saudara kita di sana di salur. Sorry, cek mic saya kehabisan baterai, lupa dicas. Bagus. Iya, tadi mati, lupa dicas. Mic-nya kan harus dicas juga, lupa. Untuk itu tetap kita tunggu di rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia di Bank Tabungan Negara, nomor rekening 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73. Bagi saudara-saudara kita yang sudah beratensi, berdonasi, semoga saja rezeki Anda dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terutama kepada Paduka dan keluarga, Jitoni dan keluarga, yang di Trunojoyo dan keluarga, semuanya yang tidak disebutkan satu persatu. Semoga berkah buat kita saudara di sana. Tentu juga semoga ini menjadi yang terbaik. Dan jelas kita betul-betul di Indonesia ini sangat prihatin ya keadaan di sana ya. Bayangkan kalau kita yang mengalami itu, teman-teman. Untuk itu kita yang sehat di sini ya, mari berlomba-lomba untuk membantu saudara kita yang sedang mengalami musibah. Itu terus kita lanjutkan lagi, ada tamu yang baru masuk. Juan Ariko Rizky. Silakan. Mic-nya dibuka. Silakan Pak Juan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau disampaikan? Kalau mau daftar API bisa nggak Gurunda? Tapi ilmu saya kan masih belajar, itu gimana tuh? Bisa langsung aja daftar. Ini teman-teman kita API semua di sini. Oh. Iya. Kalau nggak daftar API nggak gaul loh.
orang yang tidak daftar API itu berarti orang sudah tua, di atas 80 tahun. Ayo daftarlah. Ya Daftar. Nanti cari namanya yang akun yang bernama Ardiansyah. Ardiansyah. Cari akun yang namanya Apologet Islam Indonesia. Cari akun Apologet Islam Indonesia, di bio ada link di situ, silakan diklik. Habis itu ikuti semua yang tertulis di situ, diikuti satu persatu, dibaca dengan baik. Habis itu di-send dan tunggu verifikasi selanjutnya. Oke, terima kasih. Oh ya, baik Bang Ibe. Oh ya, pada guru-guru saya izin turun dulu, cuman itu aja yang mau ditanyakan. Saya ini screenshot ya Gurunda dan guru-guru yang lain. Silakan. Ya udah, Bang Ibes boleh turunkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara John, Silakan lagi untuk naik kursi panas. Kursi panas, ayo. Bang Juma, yang diputuskan berangkat itu siapa? Ustadz Wapi, Kores sama Moto ya? iya, Oke, mantap. 3 sudah cukup, Bang Andi. Iya. Ini gimana nih? Atau masih naikin Oten kan? Ini ada Pade Sugi. Ini kalau udah naikin udah nggak ada tempat, nggak ada yang pangku. Udah naikin aja Pak Desugi. Naikin dulu Pak Desugi, nggak apa-apa. Gantian sama saya nanti kalau ada mau naik, gantian. Kita kita aja untuk saudara kita di sana. Karaokean nih gue nih. Iya, karaoke. Kita bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa matiin Ron nih Gurunda? Sini kasih. Saya dengar kamu menyanyi sampai saya mau menangis. Sampai mau menangis. Tapi payah, nyanyi doang nggak ada yang ngirim itu. Mawar 200. Mawar 200. Pade, ada berita apa Pade? Tapi alhamdulillah aku dijanji. Alhamdulillah. Kali-kali ada perkembangan apa yang kita belum tahu dari sebelah mana gitu? Bagaimana saya bisa dapat berita, orang daerah saya aja nggak tercantum di peta. Oh, sadar. Tengah hutan. Pade, ada pertanyaan ini Pade. Ada pertanyaan Pade, silakan dijawab ya. Apa yang kita lakukan tidak bisa sendiri, baik laki maupun perempuan, tapi membuahkan hasil. Harus kerja sama. Buset, cepat amat. Masya Allah, barakallah, Bang Indra. Masya Allah. Ya, tetap komitmen seperti kemarin. Bagi Anda yang mendonasikan koin kepada saya, insya Allah tetap disalurkan kepada yang membutuhkan saudara kita di PL. Silakan bagi Anda yang kuat ngirim 1 mawar, 1 mawar, 2 mawar, 2 mawar. Dan semua koin akan dikirim ke PL tanpa dikurangi 1 mawar pun. Terima kasih. Update udah dapat berapa update? Belum ini, akhi. Belum saya ya, kan ya. jarang masuk kantor, jadi besok insya Allah besok sore kita minta lagi dicetak. Ayo saudaraku sekalian, jangan kendor. Rekeningnya 40 ditambah 13 ditambah 000 ditambah 17 tambah 173. Itu MMCI atas nama banknya Bank BTN ya. Nah, bagi Anda yang tidak mau ribet lewat 1 mawar, 2 mawar, silahkan melalui saya berupa koin. Terima kasih. Jadi nggak ada order nih.
Saya naik cuma ingin cari donasi untuk PL aja saya. Iya nggak apa-apa, Kalau di bawah ada pertanyaan silakan, ada yang mau ditanyakan nanti saya baca. Silakan. Oh ada pertanyaan di bawah ini Pak De. Apa tuh? Tuh. Kenapa semua yang enak-enak itu diharamkan? Karena itu godaan setan. Siapa yang suruh nyanyi? Lah orang pertanyaannya dari nyanyi. Iya. Diumumkan Pak De. aja. Ya. Pak De, apa bedanya babi beneran sama babi ngepet? Kalau babi beneran, gini. Kalau babi ngepet itu orang sudah jadi babi ngepet, orangnya udah nggak ada. Karena udah berubah jadi babi. Oh, inkarnasi. Iya, menjelma dia. Itu namanya menjelma yang betul tuh begitu. Kalau menjelma tapi masih ada di surga, itu namanya bohong-bohongan, drama. Jangan disambung-sambungin, nggak ada urusan. Loh, saya ini kristolog, jadi harus nyambung ke sana gitu. Oh ya, jadi babi ngepet itu manusia menjelma menjadi babi. Tapi bisa nggak babi ini menjelma kembali menjadi manusia? Oh bisa. Tapi kalau yang donon enggak, begitu jadi manusia, naik ke surga tetap manusia, turun lagi manusia. Oh hebat babi ngepet berarti. Ya kalau lilinnya nggak ada yang matiin gimana? Kalau lilinnya mati? Nah itu beda lagi, kesalahan teknis itu Bang. Kalau babi hutan sama babi ternak gimana Pak De? Sama itu? Babi hutan sama babi ternak sama? Nah kalau maksudnya kalau haramnya. menurut Mikana ya kan, babi itu haram kalau dimakan sendiri, halal kalau dibagi-bagi. Ada videonya tuh di tempat saya itu, di awal lagi, masih awal itu, video awal tuh, cek lah. Babi itu haram kalau dimakan sendiri, kalau dibagi-bagi jadi halal. Memang benar-benar mereka ini lebih jahat daripada yang menyebarkan agama itu. 2 kali lebih jahat. Lebih parah yang menulis itu. Berarti nggak salah di Matius 23:15 nih Pak De ya? Oh enggak salah itu, lebih jahat. Nggak salah ya? Lebih jahat 2 kali ya? Lebih jahat 2 kali. Lebih parah itu Pak De yang menulis ditambahin babi hutan. Jadi babi hutan yang haram, babi ternak enggak, babi kota enggak gitu. Iya. Makanya biar supaya bisa makan babi kan dijadikanlah babi hutan. Memang benar-benar 2 kali lebih jahat. Pak De, apakah ilmu hitam itu betul ada? Ada. Siraba ilmu hitam itu. Sugi ya itu ilmu hitam gitu. Sekarang tuh orang masih ada ya? Masih. Tanya Bang, saat ada ustadz yang pendapat saya dia tidak suka dengan acara seperti ini, ya wajar lah. Namanya juga pemahamannya beda. Itu ustadz yang dia lebih dakwahnya sesama muslim gitu kan. Nah kalau kita enggak, kita ini dakwah kita ingin membentengi umat dari pemurtadan, jadi beda jalur. Kalau beda jalur terjadi beda paham, ya gak masalah. Oke, ini lagi ada Denok Banjuma nih. Masih istilah baptis 5 kali sehari, maksudnya apa? Gitu loh. Ini serius nih lagi nanya nih kayaknya nih Banjuma nih. Tadi sudah jelas. Udah jelas tadi ya? Udah. Iya, sudah Bang. Udah dijawab tadi Mbak Denok, udah. Mbak Valencia dari Kristen yang tanya. Udah gamblang jelas. Iya, kalau masuk ke YouTube-nya Bang Zuma. YouTube-nya Gurunda. Klaim Abbas Official diputar ulang di situ ya, Mbak. Baptis itu kan tanda pertobatan. Namanya apa di Bang di YouTube, Bang? Ya kan, baptis itu tanda pertobatan. Ini kalau kita wudhu itu artinya minimal 5 kali kita tobat.
Kalau pertobatan itu artinya baptis, ya gak masalah. Wudhu itu seperti baptis. Gak masalah, gak ada masalah. Kalau paham konteks ya. Tapi jangan, aku mau baptis dulu wudhu diganti baptis, itu yang gak boleh. Dalam pengertian, oke. Udah dijelaskan oleh Gurunda tadi, Pak De. Iya, saya nggak dengar. Biar tidak ada. Saya harus mengeluarkan ilmu saya dong. Enggak, jangan dibatasi, tidak boleh. Ada yang bertanya di bawah, dalilnya sunat ya, kan Mila Ibrahim udah sering dijawab. Cuman nah ini bagus ternyata ya, pertanyaannya. jadi, kalau belum tadi nggak menyimak dari awal, silakan masuk ke YouTube-nya Bang Zuma. Temanya sekarang ini Islam vs Antikristus ya. Nanti kalau misalnya mau menambah ilmu, silakan dari awal dibuka gitu ya, teman-teman di bawah. Kita jawab dulu. Udah bertanya kan tadi, dalilnya sunat, kan di Al-Quran ada Mila Ibrahim. Nabi Ibrahim sunat, ya kita sunat. Orang dulu nggak ada mempermasalahkan sunat. Jangan sekarang aja nih orang yang mempermasalahkan sunat karena dia nggak mau disunat. Itu udah terjawab ya. Ada lagi pertanyaan? Lucu kemarin siapa ya kawan debater muslim kan ditanya di dalam Al-Quran, kalau kamu ragu tentang Al-Quran tanya sama ahli kitab. Oh ya, kalau begitu saya tanya, ini kalau disuruh sama ahli kitab, Yesus umur 12 sampai ke 30 itu kemana dia katanya kan. Kok tanyanya seperti itu? Bingung dia. Pinter juga itu, keren juga itu. Siapa kemarin tuh ya? Ada pertanyaan, apakah Yesus punya saudara kandung? Ya menurut yang ada di Bible ada. Ada. Saudara kandung Yakobus, saudara kandung Tuhan Yesus Tuhannya. Ada lagi pertanyaan di bawah. Bang Juma, mana lebih dulu diciptakan Yesus daripada Markus? Lebih dulu Panjul. Itu ada tipingan juga, itu ketik Bang Zuma untuk ngaji yuk biar adem katanya Bang. Mobil ngaji. Bentar ya, bentar. Bentar, sabar dulu. Bentar. Tadi ngaji soalnya dari asar sampai maghrib. Dan kenapa yang di lampu merah tidak kalian bantu? Aduh. Oke, gini. Masing-masing orang caranya berbeda mengumpulkan donasi. Kalau sekiranya Anda terganggu di lampu merah, datangin aja gitu loh. Kalau Anda punya keberanian. Tapi kalau Anda dan keluarga Anda tidak terganggu, atau begini, kalau kira-kiranya Anda merasa keluar putus Bang Hendy. di sini. Kalau di sini bukan penegakan hukum. Jadi saya kasih dua jalan. Saya kasih dua jalan. Pertama, samperin, protes. Kedua, lapor polisi. Itu aja, nggak ada cara lain. Karena medsos bukan tanpa melapor. Siap. Bang Andi itu salah, Bang Andi. Yang betul tuh begini. Udah tahu orang di lampu merah, ya kan? Bukannya malah dibantu, malah ditarik perpuluhan. Nah itu yang lebih nyalah lagi, Bang Andi. Iya kan? Pokoknya apapun pekerjaannya kalau dia oten wajib perpuluhan, nggak peduli dapatnya dari lampu merah. Itu dia. Itu kedua juga lagi. Itu di lampu merah itu nggak maksa kok. Nah iya. Orang jalan dia. Ngapain Anda yang sibuk? Suka-suka orang lah. Kan keluargamu juga nggak diganggu tuh. Kecuali mereka datang ke teras rumahmu, ya baru keganggu. Itu kan bukan properti kamu juga, properti umum. Hartanti tanya noreknya silakan dicatat Mbak Hartanti. Munafik mereka Bang Andi, keluarganya datang jam duit aja pun nggak dikasih. Dicatat 40 ditambah 13
ditambah 000 ditambah 17 ditambah 173. Aku kemarin salah ketik 40, saya tulis 49. Protes orangnya. Ya udah saya kirim lagi tadi nomornya. Ini ada pertanyaan Bang Endi, kenapa aku umur 40 tahun belum haid ya? Apa? Kenapa aku umur 40 tahun masih belum haid ya? Oh, perempuan ya? Laki-laki kali. Laki-laki iya enggak. Laki-laki itu Lihat Bang Adi langsung nangkep ya. Suryanto ini kayak Suryanto namanya. Suryanto. Kirain Suryanti. Suryanto ternyata. Bang BTN yang nanya minta Bang BTN, Bang Tabungan Negara ya. Bang Tabungan Negara AS. Justru ada sampai 80 tahun itu belum head juga. Jangan 40 tahun. Dulu waktu belum ada pembayaran di tol itu ya, itu masih manusia yang jaga, belum elektrik begitu ya. Di Makassar kalau malam itu tol reformasi, kalau malam yang jaga tol itu nggak pakai bra. Serius. Iya, laki-laki semua. Pinter. Kan gue balikin tadi itu pertanyaannya. Ya itu rekeningnya di bawah. Sebenarnya Bang Juma kalau mau ketawa aja Bang Juma, nggak usah ditahan. Bu Rama, ada yang mau disampaikan Bu Rama? Jawabannya tadi tuh Bang Handi apa yang dibikin tanpa belum ada jawabannya. Udah dijawab oleh Pak Desuki, udah dijawab. Oh, aku bilang itu. Gayaan Amsal tuh. Kenapa pertanyaan kayak gitu aja suruh diulang-ulang sama Bu Ramai? Ini yang sering salah persepsi ya, perlu diluruskan ya. Karena ini malam Jumat ya. Sebenarnya udah hari Jumat. Banyak sekali orang yang sering mempergunakan sunnah Rasul malam Jumat. Ini harus diluruskan. Begini cara meluruskannya. Dengarkan baik-baik. Silakan Bu Rama. Yang punya istri itu yang boleh tuh Pak Sugi, Pak De. Silakan Pak De. Enggak, itu sebenarnya bukan sunnah itu loh. Semua malam itu baik. Gitu ya. Jadi istilah-istilah ini muncul di permukaan bagi orang-orang yang lebay-lebay, tidak ngerti apa-apa. Jadi menjadi kebiasaan orang mengucapkannya gitu. Padahal ini sebenarnya keliru. Ya disalahgunakan Bang, disalahartikan. Sunnah Rasul itu bukan di malam Jumat aja. Sunnah Rasul itu di semua tempat, dimanapun Anda berada, 24 jam berlaku sunnah Rasul itu. Jadi sunnah Rasul itu tidak selalu identik dengan berhubungan suami istri, enggak. Ini kita di sini berjamaah sunnah Rasul. Kita berbagi bersama sunnah Rasul dan seterusnya begitu. Jadi jangan hal-hal yang seperti itu kita umat Islam terbawa-bawa, jangan sampai ya. Itu kira-kira begitu teman-teman. Ya, harus diluruskan. Silakan ditambahkan Bu Rama. Terima kasih tambahannya, semoga bermanfaat. Belum ya? Iya, konotasinya kan ke situ yang itu kan biasa malam Jumat. Malam Jumat nih, biasa begitu. Umat Islam juga tuh sering kayak gitu-gitu. Janganlah. Jadi menurut para ulama katanya ada dasarnya yang nggak ada dasarnya. Arwah itu akan datang ke rumah, dia akan meminta doanya, minta doa kepada kita yang masih hidup di dunia terkait kepada ahli bait, keluarga yang ditinggalkannya. Itu
Apakah ada dalilnya, Bang Erik? Ada kata para ulama, cuman saya nggak tahu dari mana. Tapi itu seperti itu. Oh, Anda jangan asumsi kalau nggak ada. Enggak, emang ada Buram. Jadi ya kita namanya kita yang masih hidup ini kan kita bisa mendoakan yang sudah meninggal, Burama. Membaca menghadiahkan Al-Fatihah. Burama sendiri tadi siang gimana coba? Aku pikir dia ke rumah ketok-ketok. Saya kuri cuma 2 orang di rumah. Ya. Saya tutup dulu ya yang ada di Andi Slebes channel ya. Saya minta tolong. Ini diterusin ngobrol gini masih senang. Apa kita tutup? Minta pendapat dulu di Andi Slebes channel. Silakan. Isi dengan kajian bagus ya. Minta pendapatnya. Isi dengan karaoke. Hai. Ingat bos janjinya. Udah ya guys, belum. Tadi Weh, Arian Nagi. itu nyamar. Nagi. Mohon Tadi maaf. Rudi Yohanes itu nyamar. Pakai nama pendeta Yusha. Begitu ketahuan Natali, ya karena dicek dia di channelnya dia sedang melive-kan debat itu, langsung kabur dia. Mana mungkin Rudi Yohanes, kata si Rudi Yohanes ini. Mana mungkin Rudi Yohanes datang ke TikTok kayak ginian. Kalau berani datang ke YouTube-nya Rudi Yohanes gitu. Dia nggak ngaku, dia nipu dia. Sudah ketahuan masih nipu juga. Bener-bener deh. Ada itu videonya itu di YouTube saya itu. Nyamar dia menjadi pendeta Yusha. Saya baru dengar loh. Ini Rudi Yohanes, saya ketik di bawah kan. Langsung saya cek di channelnya, memang dia lagi nge-live-kan debat dengan Ustaz Tahta. Memang penipu mereka nih ya. Dasar iya. Orang nipu orang mangan. Ini tolong direspon ini. Tidak ada yang respon sama aku. Calon istrinya katanya Kristen. Terus silakan naik bawa istrinya kita. Calon istrinya katanya tidak ada yang respon. Ya silakan aja. Atau silakan gimana calon istrinya. Bukan begitu Bu Rama, bukan calon istrinya disuruh naik, dijawab bagaimana calon istrinya Kristen, gimana solusinya, itu maksudnya. Oh, solusi. Ya, kalau mau murtad aja. Islam tidak butuh orang munafik. Kalau Anda cinta istrimu silahkan murtad. Tapi kalau kamu cinta Allah, lepaskan calon istrimu itu. Pegang Islam. Ya. Karena kalau beda keyakinan tidak boleh ya, haram dalam Islam. Cina. Nggak ada itu, pernikahan beda agama nggak ada. Suka saya sama Pak. Contohnya gini, Anda kan seorang Muslim. Itu jawaban itu saya ini Bang Andi. Jawaban itu saya dapat dari Ustadz Dery. Ustadz Dery kan ditanya tuh, bagaimana pacar saya ini Kristen? Allah nggak butuh orang munafik. Kalau kamu murtad, mereka. Allah nggak butuh kamu kok, dia bilang. Itu dibawa. Nah, begitu Ustaz. Nah, kalau nggak mau begitu, lepas pacarmu, berislam kamu dengan benar. Kata Ustaz Dery begitu. Ya saya ikuti caranya. Iya. Itu jawaban juga bagus, tapi solusinya adalah Anda seorang laki-laki Muslim. Kemudian Anda itu sebagai Muslim wajib Anda amar ma'ruf nahi mungkar. Tugas Anda itu loh dimintai pertanggungjawaban nanti. Mana dakwamu gitu. Mana ilmumu? Mana usahamu? Nah, usahakan dia memeluk Islam. Terus kemudian dipantau dulu benar-benar nggak dia memeluk Islam. Jangan langsung nikah hari itu, setelah hari itu juga syahadat, enggak, hati-hati. Jadi pantau dulu, beri waktu kalau bisa 6 bulan. Apakah dia udah rajin sholat, apakah dia benar-benar memeluk Islam secara kafah, kan gitu. Nah jangan sampai cuman hari itu aja, habis itu ya lu yang dipengaruhi gitu. Itu sih intinya ya. Yang jelas kalau lu bisa ajak dia memeluk Islam. Tapi kalau sekiranya tidak mampu, ya betul kata Pak Desuki jawabannya tadi itu. Silakan pilih. Semoga Anda menjadi laki-laki yang bijak dan tidak lemah, tidak cemen. Harus kuat tuh laki-laki. Mati 1 tumbuh 1000. Emang udah nggak ada wanita Muslim apa? Ya memang di dunia ini tempatnya cobaan, Ustaz. Di dalam Islam pacaran itu tidak boleh.
Yang boleh itu ta'aruf. Sesama Islam pacaran aja nggak boleh, apalagi sama orang Kristen. Nggak boleh pacaran. Ta'aruf yang boleh dalam Islam. Menurut buku Tatang Sutarman yang belum saya rilis di halaman 12, begini ceritanya. Pak Erik udah hafal? Silakan Pak Erik. Kamu udah tahu isinya? Silakan. Lupa saya, sempat dimakan makan rayap kemarin. Kalian ini bukan murid yang baik, ini jarang baca buku ah. Oh, yang ada di Andi Selebes jangan kopas kayak gitu. Gak boleh dong. Oh iya, hampir karaokean gue ternyata ada orang yang masih nyala YouTube-nya. Ya udah deh. Udah menjelang jam 1 Andi Selebes Channel udahan dulu ya. Katanya aku juga mau istirahat, badan nggak banget nih, apa ya? Umur Enggak, mau mijit-mijit nih. Enggak ada. Maafin. Ini bahaya. Refleksi. Kan bahaya. Yuni itu ahli pijit, Bu Yuni. Iya. Sahabatnya Bu Rahma ya. Nah, memang profesinya begitu, Bang. Dulu itu Bu Yuni, Bu Rahma yang ngajarin ngaji di Zoom, sering masuk dia. Bu Rahma sering ngajar. Setelah dia nggak di Zoom lagi, dia lawan Bu Rahma. Ya kena dia. Skakmat. Nggak pernah sama saya, nggak pernah lawan sama saya, Bang. Waktu ada masalah dengan Gurunda, saya blok, nggak pernah lagi saya hubung. Jadi dia tuh dipanggil kalau ada orang mau diurut, ahli urut tuh. Silakan Bang Han dicoba-coba. Hah? Mending gue diurut sama sapi. Najis gua. Bu Rahma kemarin bisa ketemu. Kok masih iya, di bawah itu kan menghujan terus di atas tuh, ya Allah. Kenapa ini manusia satu ini kok? Saya minta dinaikkan. Tapi tidak lama saya langsung di-kick. Dasar kampret. Siapa yang dikeroyok? Sidik. Sidik mah semakin dikeroyok semakin senang. Bu Rama, ada pertanyaan nih dari netizen. Mana Bang? Gak ada. Ada no. Di channel saya. Bu Rama katanya belajar kristologi di mana? Gitu. Itu pertanyaannya. Kristologi? Ya dari Gurunda, dari semua guru-guru kita ini. Dari Gurunda. Dulu saya tuh Gurunda kalau lagi dialog, saya kasih bunyi speaker tuh besar. Jadi anak-anak itu pada dengar. Saya suruh duduk semua. Kamu dengar ini bagaimana Kristen. Saya juga dari Bang Zuma juga. YouTube-nya tuh saya ulang, saya putar balik-balik gitu, di mobil. Masya Allah dapat semuanya. Tapi nggak semua sih, nggak keseluruhan. Sebagian dapat. Terus kedua Bu Rama habis itu ngapain? Tidur. Siapa sih tanya-tanya itu? Enggak, maksud saya, kenapa setelah itu kenapa ingin ikut debat juga begitu? Kira-kira apa yang motivasinya Melatar belakangi. Iya. Dulu ada keluarga saya ya. Tapi waktu itu aku masih tinggal di Surabaya. Keluarga saya di Makassar. Saya enggak. Dia adalah pacarnya di Kristen, pura-pura masuk Islam lah, terus menikah. Setelah menikah dia dimurtadkan. Anaknya 2 orang dimurtadkan. Nah kalau kita kan di Makassar itu ya kalau Kristen ya udah nggak dianggap lah. Sakit-sakitan ini ya yang perempuan ini. Akhirnya meninggal. Antara keluarga dan anak-anaknya kan meninggal lah. Itu akhirnya dia diambil untuk dikebumikan secara Islam. Gitulah ajaran tipu-tipu Kristen. Mulai aku cari tahu tentang, terus nyimak Gurunda. Oh ada ya dia lalu lintas begini. Nah, mulai tertarik. Jadi masuk Zoom. Tapi kalau ada rasa cinta dengan dunia debat, dunia diskusi itu cepat kita ini
Sejak dulu memang saya suka diskusi ya, diskusi itu masih sekolah kuliah. Terbawa itu nanti. Ya udah. Kalau begitu teman-teman yang ada di Andi Slebes channel sekian dulu ya. Nah, jam 1 waktunya untuk istirahat. Besok pagi saya harus menghadap ke istana. Jangan sampai telat gitu. Oh, ada undangannya Pak Jokowi, Masya Allah. Istana apa dulu? Jangan banyak istana kok. Mau ikut ini apel hari santri ya, Bang Hendi? Ya. Sekian dulu ya teman-teman, besok benar-benar saya ke istana. Bagi ingin ketemu saya, ya silakan bergabung ya. Makasih buat semuanya di Andi Slebes channel. Undur diri dulu, maaf atas segala hilap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andi Slebes op. Wassalamualaikum. Ngobrol dong. Suaranya. Tadi aku sebelum kemari ya ikhwan ya, dadur der, supaya pada bangun. Aku kan ke tempatnya, aku ke tempatnya siapa namanya ya, lupa. Bom Bom, ke tempatnya Bom Bom. Ada chiller, lagi menghujat, bawa hadis nyembah batu gitu. Oh ya udah, aku naik. Ya udah chiller, ayo kita dialog. Mana yang parah gitu kan? Menyembah menghadap batu atau menyembah menghadap penis? Penis, dia bilang. Penis siapa? Penis Yesus. Dak, langsung dia terdiam. Oh, kita nggak menyembah penis Yesus, dia sebut lagi. Kalau gitu Yesus nggak ada penisnya. Ya ada, ya udah, gitu kan. Marah dia, terus Bom Bom ngancem deh. Kores, kamu kalau sebelah saya, gigi kamu rontok, Kores. Loh, temen lu aja nggak rontok, giginya nggak hujat Islam. Kenapa pas bagian gua ngomong lu emosi kan gitu? Satu ngamuk. Haji Lidara sampai nelpon OPM. Iya, KKB Papua gitu. Iya, langsung nelpon OPM dia. Oke deh, sip. Udah lah ya, bubuk aku dikik. Lanjutlah aku ke tempatnya Ruth. Ada Pak Haji gitu kan. Pak Haji nantang dialog. Siapa namanya Bu Rama? Pak Haji siapa namanya? Haji palsu. Ah iya, Haji palsu. Ya, Bu Rama ada gelarnya tuh. Hajong apa? Siapa sih? Hajong. Pak Hajong. Iya, Pak Hajong itu ya. Dia naik mau bahas, coba Calvin. Coba Kores. Rahmat Allah ini di Al-Araf 56 itu situasional gitu. Lah iya, situasional lah. Daripada Tuhan lu kasih buta. Apa maksudnya? Coba cek Lukas 6 nomor 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepadanya. Maksud kamu gimana? Ya berarti kan lu harus berbuat baik kepada iblis, kepada antikristus, ya nggak? kepada penghujat, ya nggak? Oh kamu framing kamu, nggak begitu maksudnya. Ya udah kalau gitu sama dong kita kasihnya situasional. Gitu dia. Emosi masuk deh si siapa? Aduh lupa. Marimar sok-sok Yahudi. Dia bilang kasih itu udah ada di 613 mitzvot. Oke, silahkan dicek mitzvot ke 37 sampai 40. Di sana dikatakan bunuhlah misionaris. Nah, gitu kan. Wah, kamu ngarang-ngarang, baca sendiri. Akhirnya dia bilang, iya membunuh misionaris itu, tapi bukan misionaris Kristen, misionaris yang lain. Lah, Takia Korintus. Misionaris. Ada agama Buddha pakai tolak, lalu ajarannya diterima, dipergunakan, masih dipakai. Gitu. Itu masuk akal nggak, Pak? Siapa yang tolak, siapa yang terima? Kami menerimanya. Loh, Yesus kan mau dibunuh, Pak.
ada yang estafetkan ajarannya. Injil ini yang kita pakai. Masalahnya yang megang estafet itu udah salah kaprah, Pak. Tidak mengikuti ajarannya Musa. Itu menurut Anda. Makanya Pak tadi saya bawa Bapak ke Imamat 1 nomor 2 dan Matius 8 nomor 4. Itu menurut Anda, menurut aku tidak. Jelas Bapak berbeda dengan ajaran Musa, Pak. Ya, dengan ajaran Abraham. Lagian juga di mana Abraham pernah mengajarkan di mana Abraham pernah mengajarkan Ishak, Yakub itu menuhankan anak manusia? Nggak ada, Pak. Di mana Pak coba bawa cari datanya? Nggak ada, ya sudah. Iya, tetapi mereka pernah belum buat. Dan Pak Stefan, saya Pak, nubuat itu, Pak, akar katanya, Pak, itu artinya nabi, Pak. Nabi yang datang, bukan Tuhan, Pak. Nubuat itu nabi, Pak, bukan Tuhan. Kalian sudah mengambil istilah-istilah dalam Al-Quran, lalu kalian mempelesetkan artinya. Nubuat itu dari nabi, Pak. Terserah kabar Anda. Gembira, nabi. Nah, itu terserah kamu. Coba Pak Stefan, saya lanjut yang lain. Astagfirullah. Karena saya belum baca seluruh Injil, kitab Kejadian sampai Wahyu, saya mau tahu, Pak, pernah nggak Yesus sekali saja mengucapkan kata menebus? Ada nggak? Ya, dia menyerahkan nyawanya untuk pengampunan dosa. Perkataannya yang dimana dia menyebut menebus, ada nggak? Satu aja. Ada, tunggu. Coba. Itu nggak ada, udah terusin aja, Bang. Nggak ada kan? Tuh, nggak ada loh perkataan Yesus. Satu aja. Dia bilang menebus gitu. Apapun bentuk kalimatnya gitu, ada kata menebusnya aja. Satu aja. Ada nggak? Nggak ada. Susah lah kalau nggak ada. Nggak usah dipaksa, Pak Stefan, nggak ada itu. Nggak ada. Ada. Mengampuni dosa ada. Menebus, mengampuni dosa ada. Dia datang sebagai pengampunan dosa, mengampuni. Yang saya tanya tuh menebus, Pak. Janganlah menjawab yang nggak saya tanya. Iya, ada itu. Tujuannya untuk menebus dosa. Iya, perkataan Yesus satu aja, Pak. Kata menebus, ada kata menebusnya aja, gitu aja lah. Mana? Ada, aku lupa di mana. Iya, ada di sini juga ada naga, Pak. Masalahnya, ini ada nih naga nih di sebelah saya nih naga. Nyembur-nyembur api. Ada, Pak, sebelah saya, Pak. Ada. Ya, gimana kalau bicara soal ada ya semua juga ada. Nggak ada itu dah. Carilah dari kiamat. Pak Stefan? Ya. Gini aja deh, permudah aja, Bang. Gini aja. Kita permudah. Ada nggak sih perintah Tuhan membunuh manusia tidak berdosa, tidak bersalah, menebus dosa manusia? Ada nggak perintah Tuhan kayak gitu? Kayak gitu. Membunuh itu berdosa. Membunuh itu berdosa. Itu hukum moral memang. Membunuh, berarti perintah Tuhan tidak boleh bunuh ya? Iya. Oke. Terus siapa yang memerintahkan Yesus dibunuh? Iya. Itu kan Allah sendiri yang mengeraskan hati umat Israel. Pak. Nah, dengar dulu Bang, aku jelaskan. Jadi mereka tidak tahu proses keselamatan atau proses penyaliban atau proses penebusan itu sementara berjalan. Allah yang mengeraskan hati mereka. Sama dengan Allah mengeraskan hati Firaun kan, supaya
kemahakuasaan Allah dinyatakan di tengah-tengah umat Mesir? Pasti pun lain ditanya lain dijawab. Itu contoh. Pasti pun. Kalau tidak ada perintah dari Bapa di surga, tidak ada perintah untuk membunuh Yesus di tiang salib, pertanyaannya Pak, ini inisiatif siapa? Silakan. Ini rancangan Allah, Bang. Rancangan Allah. Rancanganku bukan rancanganmu. Pikiranku bukan pikiranmu, itu katanya di Yesaya itu. Aku lupa di mana itu. Jadi rancangan Allah Tuhan punya, iya, rancangan Allah. Jadi rancangan yang Tuhan dia harus izin. Jadi rancangan Tuhan berbeda dengan perintah Tuhan. Betul? Ya, rancangan itu, rancangan Allah itu ada rancangan dia. Jadi tidak konsisten. Perintahnya jelas tidak boleh membunuh orang tidak bersalah. Tapi dia juga merancang membunuh Yesus tidak bersalah. Yudas pun yang mengkhianati dia itu rancangan dari dia, sebab memang sudah dibuat bawa Yudas. Dengar, ya udah diputuskan aja. Itu sangkut paut. Jadi Tuhan itu perintahnya jelas, tidak boleh bunuh orang tidak bersalah. Tapi rancangannya juga boleh bunuh Yesus untuk menebus dosa. Betul? Ya bisa, iya. Menurut Anda, antara rancangan dan perintah ini kontradiksi atau sama? Enggak. Kalau rancangan Allah itu enggak ada yang salah. Sekalipun mati atau apa enggak salah. Rancangan Tuhan dan perintah Tuhan sama atau beda? Rancangan Tuhan itu ya sama lah dengan perintah Tuhan. Perintah Tuhan boleh nggak bunuh perintah Tuhan boleh nggak bunuh orang tidak bersalah? Tapi untuk penyalapan boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Dan itu terjadi kan? Sudah terjadi. Oh, jadi boleh? Ya sudah terjadi, iya sudah. Nah, bagaimana dengan beberapa di Taurat itu tidak boleh membunuh orang tidak bersalah? Jadi ini salah perintah ini, gimana? Nah, itu lain lagi. Tetapi khusus untuk keselamatan dia itu harus mati, dibunuh. Oke, mana datanya itu bahwa khusus keselamatan anak manusia ini harus dibunuh? Lihat aja, semua sudah terjadi kok. Ya sudah terjadi, tapi mana perintahnya? Dia harus mati. Dia harus disalibkan. Ya itu perintah siapa? Itu tulisan siapa? Perintah siapa? Itu sudah dinubuatkan di dalam Nabi Yesaya. Siapa yang menubuatkan? Siapa yang menubuatkan? Yesaya dapat ilmu dari mana? Bukan dapat ilmu, ilham dari Allah. Oh, berarti inspirasi. Oke. Ilham itu kan sama dengan inspirasi. Allah. Oke. Jadi perintah Tuhan dilarang membunuh, tapi rancangan Tuhan boleh membunuh gitu. Begitu? Iya, bisa, iya. Menurut Anda kontradiksi atau tidak? Enggak. Oke. Yang mana yang Anda ikuti? Yang sudah terjadi sekarang ini. Oke, berarti berarti yang Anda ikuti boleh membunuh orang gitu ya? Kalau untuk membunuh sesama manusia ya janganlah. Nah, Yesus mati itu manusia atau Tuhan? Kan sesama manusia kan di situ. Enggak, Yesus itu manusia sebagai manusia apa sebagai Tuhan? Manusia. Berarti boleh membunuh manusia? Makanya aku bilang tadi khusus untuk karya keselamatan dia harus mengorbankan anaknya yang tunggal. Jadi khusus untuk Yesus boleh dibunuh. Sudah jangan putar-putar balik, Wak. Nggak ada suka bagus itu nggak ada Stefan temanya nggak ada. Pusing berpikir pop suka putar-putar nggak ada. bolak-balik. Iya. Boleh. Iya. Ya lanjut lagi, kerja Kores. Boleh katanya tuh. Aku minum lagi nih, haus. Masuk. Aku tanya sedikit. Stephen. Nah, ketika Yesus disalib, dia kan berteriak, Eli, Eli lama sabaktani. Siapa yang dia panggil tuh? Tadi aku sudah katakan, dia telah mengosongkan diri, makanya seketika dia lebih rendah daripada malaikat. Dia telah siapa yang dia panggil? Saya tidak tanya kosong. Tadi kan aku sudah katakan tadi, dia berseru, Eli, Eli, Allah, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Setelah berarti terjadi apa?
Enggak, yang dia panggil, saya tidak tanya terjadinya. Yang dia panggil tuh siapa? Allah. Allahku, mengapa engkau terus meninggalkan aku? Di dalam dirinya siapa? Sebentar. Dengar dulu aku jelaskan. Yang saya tanya, yang kamu jawab dong. Yang di dalam dirinya siapa? Tidak ada lagi, tinggal dia sendiri di itu. Dia telah terus mengosongkan dirinya. Berapa rohnya? Rohnya berapa? Roh Yesus berapa? Terus yang dia panggil itu, ketika dia memanggil rohnya, siapa lagi dalam dirinya? Aku sudah katakan, dia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Saya tanya, berapa rohnya Yesus dulu? Berapa rohnya Yesus? Dalam tubuh Yesus berapa roh? Roh Yesus itu satu. Ketika dia memanggil Allah-Allahku tuh, di mana apa dia panggil tuh? Allah itu sendiri yang ada di sorga. Oh, ada roh. Tetapi Allah itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengar, Pak. Bang. Bu, dengar. Ketika dia berseru kepada Allah untuk membuktikan yang mana dia adalah anak Allah, kan terjadi gempa. Sehingga saya tidak tanya gempanya. Sehingga ada seorang yang mengatakan, sungguh dia ini adalah anak Allah. Kenapa kok ke gempa? Aku nggak sebut gempa. Kenapa kok ke gempa? Berarti siapa dia? Ketika dia berseru, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kan orang-orang itu mengatakan, terus, ayo kita tunggu, kita tunggu, bentar, Bang. Kita lihat apakah Allah datang menolong dia. Ternyata Allah tidak menolong dia. Kamu ini kalau saya tanya itu kau jawab. Yang saya tanya kau jawab. Aku pura-pura stres. Kenapa kau pura-pura stres? Makanya dia Aku menjelaskan. Aku belum tahu apa yang kau pertanyakan kan? Dulu pertanyaan terus baru kau jawab. Nah, ketika Yesus berteriak memanggil, aku atau Tuhanku, kenapa kau meninggalkan aku? Sementara di dalam tubuh Yesus hanya satu roh. Allahku, bukan Tuhanku, Tuhanku. Di dalam tubuh Yesus, yang berteriak ini siapa? Yang berteriak siapa? Yang berteriak ini memanggil siapa? Terus kenapa bisa berteriak sementara rohnya sudah tidak ada? Dia menunjukkan, dia membuktikan yang mana dia itu anak Allah. Makanya dia berseru kepada Bapa di surga. Sehingga terjadi gempa bumi. Dan ada seorang yang mengaku sungguh dia ini adalah anak Allah. Yang berteriak ini mayat. Yang berteriak mayat. Bukan mayat. Berapa rohnya kalau dia panggil lagi Allahnya tuh? Kan Allah Bapa di dalam dirinya. Terus kenapa dia panggil lagi Allah Bapa? Allah itu. Dia telah mengosongkan dirinya, Bu. Mayat yang berteriak, mayat. Dia tidak. Bukan mayat. Terus itu kenapa? Kan satu rohnya. Kan satu rohnya. Kenapa dia panggil lagi? Nah, ini yang kalian tidak paham. Aku kan sudah katakan dia datang sebagai dui natur, dui hakikat manusia. Saya tidak tanya dui naturnya. Yesus mempunyai satu roh. Ketika rohnya keluar, dia kan panggil. Nah, mengherankan kenapa dia bisa memanggil sementara rohnya sudah keluar. Tentunya dia sudah jadi jasad, jadi mayat. Roh manusianya itu ada, Bu. Berapa rohnya, Pak? Tetapi kealahannya itu yang roh. Allah itu roh. Itu ada, dia sudah kosongkan rohnya Yesus berapa? Rohnya Yesus berapa? Roh manusia itu beda dengan roh Allah yang ada bersama-sama rohnya dua. Rohnya dua, Pak ya? Rohnya dua. Kalian bagaimana? Kan ada roh manusia, ada roh Allah. Ya berapa rohnya, Pak? Jangan tertawa lah, Pak. Bukan tertawa. Kalian tidak memahami. Yesus itu sebagai manusia, dia punya roh manusia. Roh manusia. Dengar, dia sebagai manusia, dia punya roh manusia. Oke? Dan kealahannya itu ada bersama-sama dengan dia. Berarti dua rohnya, roh manusia dan roh Allah. Iya, Allah itu sendiri. Jelas. Kalau dia roh Allah itu sendiri, terus apa yang dia panggil? Kan Allahnya sudah pergi. Apa jasad ini bisa ngomong? Mayat bisa ngomong. Sementara Allah ketergelum. Roh manusianya, roh kemanusiaannya itu masih ada. Tetapi dia telah mengosongkan. Makanya aku bilang dua rohnya. Roh Yesus ada dua, roh manusia dan roh Allah gitu. Ya jelas. Begini, saya ambil alih daripada gini. Menurut Pak Stephen, Yesus itu dui natur. Ya. Kalau waktu disalib dia bilang Eli Eli lama sabachthani, ya natur keilahiannya itu udah keluar, tapi kemanusiaannya masih hidup.
Jadi Yesus pernah 3 hari nggak menjadi duinatur. Jadi 3 hari dia hanya manusia saja. Duinatur keilahiannya keluar. Betul ya Pak Stephen? Betul apa betul? Ya. Begitu. Betul ya. Berarti ada 3 hari ketika Yesus menjadi manusia. Waktu dia mati. Waktu dia mati. Oke, yang mati itu manusia karena keilahiannya keluar. Nah itu. Jika dia tidak mengosongkan dirinya, mana mungkin dia mau mati, Mbak? Dia tidak akan mati. Oke, yang mati ini manusia. Iya. Iya. Jadi gini Bu Rama, keilahian dalam diri Yesus itu melarikan diri, tidak bertanggung jawab. Biarlah kau manusia mati, aku pergi dulu. Nanti 3 hari gue gabung lagi gitu. Berarti oke. Berarti Bang, berarti ya oke, berarti oke. Melarikan diri kah atau membiarkan dia mati? Ya, enggak apa-apa, itu iman. Yang mati manusia, berarti yang mati menebus dosamu adalah manusia. Iya, sebagai manusia. Wow. Kalau manusia yang menebus dosamu, berarti dia sudah terjangkiti dosa waris Adam. Semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, dia itu tidak bercela, tidak ada dosa awal, bukan berarti dosa kau warisan, mengingkari perkataan Paulus. Berarti kau mengingkari perkataan Paulus. Semua manusia sudah terjatuh ke dalam dosa karena kesalahan Adam. Yesus kau anggap yang mati adalah manusia. Beda dia dengan Musa, beda dia apa dengan bedanya? saya. Dia dikandung 9 bulan. Jadi ada terlewatkan nih, taruh dulu. Ada terlewatkan. Jadi ada dosanya Yesus. Enggak, begini ada terlewatkan. Jadi yang menembus dosa Pak Stephen itu manusia, bukan Tuhan. Karena bukan manusia Tuhan yang mati gitu. Penekanannya di situ. Makanya aku bilang yang menebus dosanya itu manusia, bukan Tuhan. Kalau manusia yang menebus dosanya. Sekarang Yesus ada di mana? Sekarang Yesus ada di mana? Saya tanya yang menebus dosamu itu manusia. Aku tanya sekarang dia ada di mana? Akui dulu, yang mati menebus dosamu manusia bukan Tuhan. Sekarang aku tanya dia sekarang ada di mana? Menurut kamu dia ada di mana? Di langit. Jawab aja benar Mama. Dia ada di mana sekarang? Menurut yang ada di Bible Anda, dia ada di surga duduk di sebelah kanan Bapak. Ya. Intinya yang mati menebus dosamu bukan Tuhan, tapi manusia. Manusia Yesus penuh dengan dosa. Banyak dosanya Yesus, bro. Halus. Dosanya Yesus. Ya berarti ajaran Anda apa aku bilang ya, koplak ya aku bilang ya. Terserah Anda. Terserah. Ya, aku tidak. Ini kata Paulus apa? Akibat kesalahan seorang, semua manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, kalau Yesus yang mati ini adalah manusia yang mati menebus dosa, mengadakan karya penyelamatan, berarti batal penebusan dosa karena Yesus pun berdosa. Ya, karena dia manusia. Bullshit. Pokoknya terserah saya, berarti Anda iman buta, mengimani sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau aku tidak begitu. Kalau aku bukan begitu. Jadi kan terjadi yang Anda iakan sendiri itu pemikiran kamu, itu kan pemikiran kamu. Ya, saya ulang, yang mati itu siapa? Yang mati siapa? Yang mati itulah kemanusiaan Yesus. Berarti yang mati menebus dosa manusia bukan Tuhan. Allah. Yang mati menebus dosa Bang, berarti manusia bukan Tuhan toh. Manusia siapa? Manusia dari mana dia? Ya, Yesus. Sekarang dia ada di mana? Makanya aku katakan ya kan sekarang Yesus. dia ada di mana? Yang mati menebus dosa manusia apa Tuhan? Asalnya dari mana dia datang, dia telah kembali ke pangkuan Saya tidak tanya datang kembali asal muasalnya, saya tanya yang mati. Di sebelah kanan yang mati Allah disalib, Bapa. Bang. Yang mati disalib menebus dosamu itu manusia apa Tuhan? Ya Bu Rama, jadi duduk di sebelah kanan Bapak. Jadi yang Tuhan yang mana? Belah kanan atau belah kiri? Lanjut Bang. Ikuti aja, jangan dilawan. Males aku kalau berasumsi. Yang Tuhan yang mana? Yang belah kiri atau kanan? Tidak terbiasa aku tidak terbiasa dengan model diskusinya Bang Handi. Aku beda. Silakan Bang Handi.
Artinya dia telah kembali ke asalnya dari mana dia datang, yaitu Allah Bapa di sorga. Sebab dia keluar dari Allah itu sendiri, dari Bapa itu sendiri. Oke. Jadi kalau Bapak meludah, yang keluar itu adalah Allah. Bapak mana meludah? Ya kalau Bapak satu kali dia ludah, hancur dunia ini. Paham? Ya makanya di dalam Bibelmu bagaimana mungkin Tuhan turun ke bumi bersama manusia, jangankan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit tidak bisa memuat engkau, apalagi kandungannya Maria. Kenapa kau mengimani Tuhan turun menjelma manusia, menjadi Yesus? Itu kan kekoplakan kalian. Itu iman kami. Di data Bibelmu. Bukan kamu. Itu iman kami, terserah kamu. Iman buta, berlawanan dengan Bibelnya imannya. Wah, beginilah Kristen ini bertentangan dengan Bibelnya. Terserah kamu. Di dalam buku terserah saya. Begitu. Ya kau tidurlah cuci kaki kalau terserah saya. Menurut aku dia adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Ya, iman buta mana datamu, mana? Dia adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Di dalam Bibelmu, bagaimana mungkin Tuhan turun ke bumi? Iman buta, bro. Aduh, Anda iman buta. Aduh, Anda tersesatlah. Di dalam Bibelmu, bagaimana mungkin Tuhan turun ke bumi bersama manusia? Jangankan langit, bahkan langit yang mengatasi langit tidak bisa membuat engkau. Apalagi kandungan Maria yang sekecil itu. Kau mengimani Tuhan lahir ke bumi jadi manusia. Di mana kalmu itu? Coba kau berpikir secara jernih. Sudah, kami sudah berpikir. Iman buta. Sudah. Aduh, ini namanya imani saja. Walau bertentangan dengan akal nurani. Jelas, iman tanpa iman tanpa perbuatan binasa. Iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Itu iman saya. Iman kepada Yesus Kristus. Kalau kamu tidak, ya silakan, terserah kamu. Iman buta berarti bertentangan dengan data di Bibel. Silakan kamu bilang iman buta. Silakan di Bibelmu ya, itu tidak pernah disebut Tuhan data di Bibelmu. Itu terserah saya. Data di Bibelmu, baca, dengar data di Bibelmu. 4 penulis Matius, Lukas, Markus, Yohanes tidak pernah menyebut Yesus itu Theos. Di situ disebut yang selalu Yesus adalah Kurios. Kenapa kok jadikan dia Theos, Tuhan? Karena kamu tidak mengerti budaya. Dasar tidak orang boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Aku kasih contoh ya, dengar. Tunjukkan data di Bibelmu. Aku kasih contoh. Dengar, data, aku kasih contoh. Nggak usah data saya minta. Yesus aja kan kasih perumpamaan. Kasih saya contoh data. Perumpamaan contoh. Ketika Jokowi mengatakan kalian harus patuhi pada peraturan pemerintah, Jokowi berbicara atas nama pemerintah. Siapa pemerintah itu, Bang? Patuhilah pada semua peraturan pemerintah. Dengar dulu. Patuhilah kepada semua peraturan pemerintah. Dia berbicara atas nama pemerintah. Siapa pemerintah itu, Bang? Tidak semua pemerintah itu Jokowi. Siapa pemerintah itu? Pemerintah daerah, siapa pemerintah itu? Bupati, gubernur. Tidak semua pemerintah itu presiden. Ini orang. Masa semua pemerintah? Pemerintah apa kau pikir semua pemerintah itu adalah si Pak Jokowi? Apa? Di dalam Bibelmu, Bang. Di dalam Bibelmu nyata di dalam Bibelmu. Gini, cobalah kau diskusi pakai data. Jangan, ya kenapa itu iman saya? Enggak usah kau lihat dialog kalau kau bawa iman. Kau bawa imanmu naik, lebih baik kau cuci tidur. Ini pakai data. Kalau iman ya sudah, nggak bisa diganggu gugat. Kalau iman kau bawa, nggak usah kau nambang. Kamu naik, kita harus buktikan sesuai data. Apa benar keimananmu sesuai data di Bibelmu? Imanmu bersumber dari kitab sucimu atau Bibelmu. Kalau tidak ada di kitab sucimu, itu namanya iman buta. Tapi kau bilang nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, saya mau begini, ya udah, cuci kaki tidur. Kalau iman kau bawa naik, kita ingin diskusi data, tunjukkan datamu seperti yang kau iman itu tunjukkan. Dia tidak mau tunjukkan data, ya udah bang, tidur. Siapa pemerintah itu? Turutilah pada semua peraturan pemerintah.
Siapa pemerintah? Ketawa lagi. Udah bang, turun tidur. Jokowi. Kalau kau cuma bawa iman. Oke. Kata Yesus apa? Kata Yesus apa? Yohanes 17:3. Hidup yang kekal itu ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Ya dia utusan. Kalau utusan kau jadikan Tuhan, itu namanya kopla. Sekarang pukul 0.36. Karena Jokowi itu mengutus para duta besarnya. Kalau duta besarnya itu ya utusan. PLG White, sisa kuota internet Anda 100 megabit. Download Telkomsel apps nih. Login ke sel.me. Habis kuotanya, aduh. Nah, jadi itu. Ketika utusan, ketika Jokowi ada duta besarnya di luar negeri, dengar dulu, ini saya kasih kau analogi aja. Ketika Jokowi ada duta besarnya di luar negeri, Jokowi nggak mesti ke luar negeri. Dengar. Jangan melebar, jangan melebar contoh itu. Kalmu loh. Kenapa kok tadi kasih contoh presiden? Saya juga boleh dong kasih contoh. Ya, saya berbicara utusan. Berbicara utusan. Aku kasih tahu tentang Jokowi aja. Jokowi berbicara saya turut tidak pada peraturan perintah. Patuhilah pada peraturan perintah. Kalau Jokowi, siapa pemerintah kalau Jokowi mengutus, dia berbicara Jokowi mengutus duta besarnya. Jokowi, Yesus tidak pernah mengatakan dirinya adalah Allah atau Tuhan, enggak. Dia selalu mengatakan dirinya utusan, hamba, nabi, rasul, imam, guru. Kata Jokowi, duta besar, kau silahkan urus di sana ya, di negara ini. Itu namanya duta besar, ada perwakilan, ada utusannya, enggak mesti Jokowi ke sana. Sudah ada yang mewakili dia di sana, itu namanya utusan, perwakilan Jokowi. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala atau Allah Bapa yang kau tuhankan, yang kau anggap bapaknya Yesus itu Allah. Dia mengutus utusannya. Dia mengutus utusannya ke bumi. Tidak mungkin itu Allah Bapa turun ke bumi. Karena apa kata Yesus di Yohanes 5:37? Suaranya tidak bisa kamu dengar, rupanya tidak bisa kamu lihat. Nah, kau mengakal-akali bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bisa kau lihat. Ya, belum juga kau lihat sih. Diceritakan bisa lihat jadi manusia. Jadi itulah imanmu bertentangan. Apa yang ada di Bibelmu tidak kau imani, Bang. Yang tidak tertulis di Bibelmu itu kau imani. Kau mengatakan Yesus 100% manusia, 100% ilahi. Tidak ada di Bibelmu. Itu hasil konsili Kalsedon. Kau belajar sedikit lah, biar kau gak terlalu tersesat terlalu jauh ya. Mohon maaf. Terserah. Ya kau terserah. Iya. Itu jangan kau putus asa begitu, terserah ya tanggapilah. Sedikit terserah. Ketika Yesus berteriak Eli lama sabachthani, ingat. Ketika Yesus ketakutan melihat malaikat, ingat. Ketika Yesus menangis, ingat. Dia adalah konsep kalian itu Yesus 100% manusia, 100% ilahi. Tidak pernah diceritakan keluar itu ilahinya. Jadi kalau dia ketakutan, ya bagaimana mungkin ada keilahiannya ketakutan? Kemana keilahiannya? Apa dia sembunyi dulu? Ini akalmu nih harus lebih ini ya. Ketakutan di mana ketakutan? Ya ketika ada malaikat tuh, dia takut sama malaikat. Ya, di Taman Getsemani. Iya. Aku kan sudah katakan. Apa? Kenapa dia ketakutan? Kenapa Tuhanmu ketakutan? Kenapa Yesus anggap Tuhan ketakutan? Dia telah mengkosongkan kealahannya. Dia tidak mempertahankan kekosongkan kealahannya. Inilah akal-akalanmu. Kalau dia lemah menangis ketakutan, kealahannya kosong. Oh, kemana kealahannya? Keluar jalan-jalan, minum kopi atau kemana? Terus kapan dia kembali? Pakai jam-jam atau pakai waktu kembali kealahannya? Ketika dia nangis ketakutan sama ciptaannya, ketakutan sama malaikat, kamu bilang itu kan mengosongkan diri, kealahannya kosong. Jadi kemana kealahannya? Keluar jalan-jalan atau kemana? Sekarang pukul 0.40. Saat ini tidak ada notifikasi baru. Oh, kampret. Kalau kelemahannya Yesus itu kan mengosongkan diri kealahannya. Itu akal-akalan, Bang. Itu menandakan itu Yesus buatan Tuhan buatan kalian. Yesus itu Tuhan buatan kalian orang-orang Kristen. Bapak gereja. Yesus buatan manusia. Yesus Tuhan buatan manusia.
Ya, karena kalau dia menangis, nah ketika Lazarus, aduh siapa sih? Nah itu aku mau turun dulu, terganggu. Jangan, dikit lagi. Sebentar lagi, sedikit lagi. Ketika Lazarus meninggal, Bang, ketika Lazarus meninggal, menangislah Yesus. Menangis Yesus ketika Lazarus meninggal. Kemana lagi keilahiannya? Keluar lagi jalan-jalan. Dasar, kalau kelemahan, kalau keilahiannya kosong keluar. Terus kapan dia masuk lagi? Pakai jangka waktu, pakai apa? Banyak sekali alasannya Pak Step. Ini dikasih bunyi-bunyi lagi. Begitu ya Pak ya. Jadi Anda itu beriman harusnya bersumber dari Bible Anda. Jangan bersumber dari perkataan bapak-bapak gereja hasil konsili-konsili itu. Itu enggak seperti itu ajaran Yesus. Ya. Bapak ya. Pak. Bapak ini Nek Dialog bawa iman. Bawa data Pak Nek Dialog. Sekarang pukul 0.41. Ya terserah saat ini baru. Ya Allah ya Rabbi, betul-betul nih kampret. Masuk di sini bukan main. Begitu. Jadi itulah dasar iman kami. Percaya kepada Yesus Kristus. Makanya gue bilang Pak, kalau naik dia lo bawa iman Pak, udah nggak usah naik, tidur di rumah, minum teh, tidur sambil nyimak. Karena kalau Bapak naik dia lo di Komal, kami minta data sesuai iman Anda, kami minta mana pembuktiannya. Wah, mana pembuktiannya Yesus itu adalah Tuhan? Coba tunjukkan. Di mana Yesus pernah berkata, aku adalah Tuhan turun ke bumi yang menjelma menjadi manusia Yesus? Di mana Yesus berkata, aku adalah 100% manusia, 100% ilahi? Di mana Yesus pernah berkata, aku mati menebus dosa waris Adam? Di mana? Enggak ada. Enggak ada itu Pak di Bible Anda. Yang Anda imani tidak tertulis di Bible Anda. Itu namanya iman buta Pak. Harusnya itu yang Anda imani, yang tertulis apa yang disampaikan Yesus. Itu yang Anda imani. Sebelum dunia ada dia sudah Tuhan. Dia sudah Tuhan. Kata Yesus, aku datang dan berasal dari Bapa. Pintar sekali kok bohong Pak. Kata Yesus, aku datang dan berasal dari Bapa. Dia berasal, berarti yang lebih hebat itu Allah Bapa. Kenapa bukan Allah Bapa? Engkau sembah Pak. Yang berasal dari Bapa itu apa itu? Ya banyak Pak, kita semua ini berasal dari Bapa, dari Allah. Iya banyak di Bible Anda itu yang berasal dari Allah. Kita semua ini keturunan Allah, berasal dari Allah. Makanya di kata-kata di Kolose, dia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Kolose tempat apa itu Pak Kolose? Pak, itu pengajaran Paulus. Saya tidak terlalu ini sama Paulus botak sih. Saya lebih suka kata-kata Yesus. Kata-kata Yesus yang Bapak imani, Pak. Kata Yesus itu, tadi Anda sudah singgung. Seorang nabi dibenci di rumahnya sendiri. Seorang nabi. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Wah, di mana di dalam dia telah kisah para rasul. Coba buktikan di mana Yesus menciptakan Pak. Di mana Yesus menciptakan Pak? Coba datanya Pak. Data. Data di mana Yesus menciptakan Pak? Ayo, di mana datanya Yesus menciptakan? Ayo. Misalnya kata-kata Yesus, aku menciptakan, silakan. Isinya seluruh dunia ini adalah mana Pak di situ Allah Pak, Allah. Enggak ada kisah. Yesus kok bilang Allah? Enggak ada Pak. Segala sesuatu diciptakan. Saya minta Yesus Pak, Yesus Pak. Kalau itu kisah para rasul, Allah yang menciptakan bumi dengan segala isinya. Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Dan tanpa dia tidak ada satupun yang jadi. Sebab dia itu adalah sang firman. Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Firman itu apa sih? Firman itu apa sih Pak? Firman Allah. Pak, firman itu apa? Firman itu adalah kalimatullah. Kalau kalimat kenapa kok jadikan dia Tuhan kalau kalimat? Kalimatullah itu adalah Allah sendiri, itu dia. Kalimat itu kan perkataan Pak, kata-kata. Kenapa kok kata-kata kok jadikan Tuhan? Kata-kata siapa? Yang kata-kata siapa? Ya Allah toh. Allah berfirman berkata.
kalam. Iya, jelas. Dialah Allah sendiri. Kalau saya berkata, apa misalnya saya berkata, Stephen, Fred, apakah saya itu kata-kata itu adalah saya, yang sampai ke telingamu itu adalah saya? Coba saya berkata, Stephen, Fred, apakah saya yang sampai di telingamu, Pak? Siapa? Yang ngomong kampret siapa? Saya toh. Coba kau pukul. Coba tes, pukul telingamu. Apakah kalau kau pukul telingamu saya yang sakit? Coba kau tes. Tes pukul ke telingamu dulu. Tes. Tes dulu telingamu, kita mau tahu kan kalau kau bilang saya berkata-kata adalah yang sampai ke telingamu adalah saya. Kata-kata saya adalah saya. Kau tes. Misalnya seperti ini. Makanya pahami Yohanes 17 ayat 3 dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau kutus. Cari tahu dulu siapa dia sih yang diutus. Apa itu utusan? Iya, betul. Coba kita bahas. Apa itu utusan? Utusan. Tetapi Oke, utusan dengar Pak ya. Saya bahas utusan. Dan Dengar. mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Utus. Sebab menurut tidak ada Matius tulisannya Pak, ada ayatnya Pak. Ayatnya dia. Apalagi mau dicari Pak, apalagi mau dicari tahu. Dia jelas utusan, dia pengakuan diri sendiri. Ini data ini Pak. Data Yohanes Pak. Yohanes 14:23. Sebab siapa yang diutus Allah, ini utusan ya. Sebagai utusan. Dengar dulu. Ini utusan yang kita bicarakan supaya Bapak sedikit cerdas. Sebab siapa yang diutus Allah, ini kan Yesus tadi mengaku utusan. Yesus tadinya mengaku utusan. Ada kelanjutan Yohanes 14. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah akan mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas. Makanya Pak, setiap utusan itu bisa bermukjizat. Nabi Musa, Nabi Isa, Yesus. Ya kan, kenapa? Terus kenapa kau jadikan Tuhan itu utusan, Pak? Kenapa? Dengar aku baca Yohanes 14. Kamu sudah singgung Yohanes 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, ku sini siapa ku ini? Dalam namaku, ini ku siapa lagi? Iya, tapi bukan berarti Yesus adalah Tuhan. Bukan berarti Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Bukan berarti Yesus meminta sesuatu. Dengar. Jika kamu meminta sesuatu padaku, ini ku siapa? Dalam namaku, aku ini siapa lagi? Aku akan melakukannya. Lukas, Pak. Ku yang pertama itu adalah Allah. Dalam namaku Lukas 6:12. Dengar Pak, Lukas 6:12 ya. Semalaman Yesus Pak, dengar Lukas 6 ayat 13 sampai 14. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Oke Pak, oke. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, tidak pernah menempatkan dirinya adalah Tuhan. Aku akan melakukannya. Dengar. Siapa ku di situ? Siapa ku di situ? Allah itu sendiri, Allah. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, Allah. Yang bicara siapa? Yang bicara siapa, Pak? Satu data dulu Bang, ambil alih Bang Erik. Sebentar. Yesus yang bicara siapa? Satu data. Oke, saya satu data dulu. Yesus yang ngomong. Ketika Pak, ayat satu data baru diambil alih Bang Erik ya. Diam dulu Pak, baru ditangkap, diam dulu. Satu data dulu. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Makanya dikatakan di terakhir ini, jika kamu meminta sesuatu kepadaku, Allah itu sendiri. Siapa yang bicara? Dalam namaku. Yang ngomong itu siapa, Yesus Pak? Kristus. Yang ngomong itu siapa? Yesus Kristus. Yesus. Oke. Sepakat ya? Ya. Sepakat. Ya. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tapi dari Dia. Bapa yang mengutus aku. Kemanusiaannya. Dialah yang memerintahkan aku. Dialah yang memerintahkan aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Segala perkataan Yesus bukan berasal dari diri Yesus, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Haleluya. Lanjut Burama. Oke Pak Lukas, ini Pak penekanannya ya. Lukas 6:12. Lukas 6:12 Pak. Sudah Pak. Kalau seandainya Bapak tidak memerintahkan Yesus untuk berbicara, Yesus itu bisu Pak. Apa katanya? Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku
Yesus untuk mengatakan kemanusiaannya Yesus, lagi-lagi kemanusiaannya Yesus. Nah, pertanyaan saya, yang Tuhannya dari Yesus ini apa, Pak? Pada, oke, saya kasih dulu Bang Erik, baru saya istirahat ya. Makanya Matius 16 data, Pak. Dengar dulu. Enggak ke situ, saya nggak ke situ. Matius 16 ayat 16. Sebentar itu sama Bang Erik, ini saya. Simon Petrus, engkaulah Mesias. Nah, Mesias ini yang diurapi. Mesias lagi, makin jauh lagi. Anak Allah yang hidup. Kemanusiaan dan kealahannya sudah dikatakan. Diam dulu, Pak. Engkaulah Mesias. Mesias itu apakah Tuhan, Pak? Kalau Mesias itu apakah Tuhan? Ya. Dengar dulu. Apakah Tuhan itu enggak. Mesias itu apakah Tuhan? Mesias itu apakah Tuhan? Ayo. Mesias itu apakah Tuhan? Mesias apakah Tuhan? Notifikasi baru. Di dalam Bible itu bahwa Mesias adalah Tuhan. Saya ke Lukas 6:12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Yesus berdoa kepada Allah. Semalam-malaman Yesus berdoa kepada Allah. Berarti Yesus bertuhan. Kamu menyembah apa yang tidak kamu ketahui. Kami menyembah apa yang kami ketahui. Yesus menyembah. Kamu tadi bilang Yesus Mesias. Ya klop, Yesus Mesias, bukan Allah, bukan Allah. Kalau Mesias itu, Pak, artinya adalah Kristus yang diurapi. Masa Tuhan mengurapi Tuhan? Dengar. Kata Simon, Sudah, jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, anak. Kalau Mesias, Pak, kenapa kau tuhankan? Jelas-jelas Mesias, kenapa kau tuhankan? Mesias itu bukan Tuhan, Pak. Tuhan ya Tuhan, Mesias ya Mesias. Sementara orang Yahudi itu tidak menunggu kedatangan Tuhan, Pak. Orang Yahudi itu sampai sekarang menunggu Mesias. Siapakah Mesias itu? Seorang nabi juru selamat yang bisa menyelamatkan mereka dari namanya kesengsaraan. Bukan menunggu Tuhan mereka. Mereka nggak menunggu kedatangan Tuhan, Pak. Kenapa kalian menunggu kalau Mesias itu adalah Tuhan? Ya jelas saja antara Yahudi dan Kristen bertentangan. Mesias itu yang sama keimanannya. Aduh, coba baca Yesaya 61. Yesaya 61 ya. Roh Allah ada padaku. Bapak yang mengurapi aku, Allah yang mengurapi aku. Dia mengutus aku kepada orang-orang yang sengsara. Berarti kok bisa mengurankan juga Yesaya karena dia juga diurapi, dia juga Mesias. Dengar dulu, aku mau jawab. Yesaya 61. Yang penting, Pak, Mesias itu bukan Allah. Kalau ada di data di Biblemu Mesias adalah Allah, baru bisa kau tuhankan Mesias. Kalau enggak ada data di Biblemu Mesias adalah Allah, berarti kau kurang waras menuhankan Mesias. Jangan menuhankan Mesias, Pak. Dengar dulu, silakan, jangan bertubi-tubi, Bu. Jangan bertubi-tubi. Lalu mana datanya, Pak? Enggak bertubi-tubi. Saya hanya ingin data. Mana di data Biblemu Mesias adalah Allah? Ini aku lagi mau baca. Di Biblemu, Pak. Data di Biblemu Mesias adalah Allah. Aku mau baca dulu. Aku mau baca. Mana datanya? Mesias adalah Allah. Dengar dulu. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Mesias ini artinya manusia yang diurapi. Anak Allah yang hidup. Baru anak Allah yang hidup. Allah itu, Pak, siapa yang dekat Allah disebut anak Allah. Yakub disebut anak Allah, Daud disebut anak Allah. Kalau Anda mengartikan anak Allah itu adalah Allah itu sendiri, Allah, ya. Kan di 17 ayat 3 mengatakan dan mengenal. Iya, kalau anak Allah itu dianggap anak Allah itu yang digelari oleh Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Pak. Silakan Bapak buka di Yohanes 17:21. Ayat dikatakan saya bacakan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Anak dikatakan enggak, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita, sama seperti engkau. Mereka ini siapa? Murid-muridnya, Pak. Anak kambing dapat dikatakan kambing juga kan? Bukan kerbau kan anak kambing? Anak kambing anak kambing kambing. Anak Allah ya Allah. Anak domba ya karena dia itu domba, mengganti tradisi. Anak manusia ya karena dia adalah manusia. Anak Allah adalah Allah. Jelas, anak ayam itu
anak itu ayam mati. Anak ayam deh. Putus-putus jaringannya Pak, naik ke genteng Pak. Itu aku mau turun dulu ya. Sorry, bukan mau apa tadi. Sekarang pukul 0.55. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semua. Allah itu bukan berarti dia Allah Pak. Anak Allah bukan berarti dia Allah. Belum tahu Bapak itu anak Allah kah? Belum tahu kah apa itu anak Allah? Ya, coba baca Pak di Roma Pak. Di Roma 8:14. Roma 8:14 dibaca Allah Pak. itu kiasan Semua dari orang, firman. enggak, 8:14 Roma. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi anak Allah itu banyak Pak. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Bukan berarti dia anak Allah dia terus adalah Allah itu sendiri. Di mana akal Anda sih? Roma 8:14 Pak baca. Anda kurang baca sih, beginilah sehingga Anda tersesat. Banyak-banyak membaca. Roma 8:14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi banyak Tuhanmu kalau ingin menjadikan anak Allah itu Tuhan, banyak Tuhanmu Pak. Sekarang pukul 0. Saat ini tidak ada notifikasi baru. Kenapa HP-mu itu Pak kok tidak bisukan? Itunya, aduh. Bapak ini sengaja ya Pak ya. Dia tidak bisukan jadi. Wih, kesian sekali Bapak. Lain kali bawa naik Pak, bawa data, jangan bawa iman. Kalau iman nggak usah masuk diskusi, imani saja Pak. Itulah mereka ya teman-teman. Banyak alasannya. Pasien selanjutnya. Mereka diajarkan ilmu ngeles memang. Kalau buntu menjawab ya kenapa itu iman saya, ya udah iman. Pasien selanjutnya kata Bang Andi. Pasien selanjutnya dipersilakan naik untuk menduduki kursi panas. Aku lupa aku di mana datanya itu anak Allah itu. Pasien selanjutnya silahkan naik menduduki kursi panas. Ayo. Kurang lebih 5 menit ke depan pergantian tanggal waktu Indonesia Barat. 5 menit ke depan kita memasuki sudah hari Jumat waktu Indonesia Barat. Hari ini masih Kamis. Apa itu? Umur kita secara matematika bertambah, tapi secara jatah berkurang. Tergantung sedekah Bang. Untuk itu mampatkan sebaik-baiknya begitu. Gigi yang diberikan untuk mengunyah itu gratis. Kepala yang diberikan gratis. Isinya berbagai lingkaran-lingkaran otak yang ada di dalam itu sumber daripada orang berpikir. Kenapa mesti disalahgunakan itu? Udah nyata-nyata Yesus juga punya itu, kita juga punya. Apa bedanya coba? Hanya karena Yesus tidak mempunyai ayah kandung, inilah yang mengakibatkan terjadi penyimpangan. Akalnya sudah tidak difungsikan dengan baik, akhirnya doktrinnya yang masuk. Beginilah jadinya. Jadi harap maklum saja, saudara-saudara kita yang punya iman begitu jangan terlalu dihakimi. Penting udah disampaikan, ya kalau tidak mau ya biarkan saja. Tugas kita hanya menyampaikan. Tidak ada pemaksaan. Anda mau gila permanen ya silahkan. Anda mau waras silahkan. Nggak ada masalah. Apakah setuju? Nggak apa-apa kalau nggak setuju. Biar saya ngomong sendiri. Setuju Bang. Oh ya nggak apa-apa.
setuju. Saya sudah terbiasa jual obat di pinggir jalan, ngomong sendiri gitu, dagang sendiri gitu, makan sendiri, pulang sendiri, tidur sendiri, mandi sendiri, semua serba sendiri. Tapi ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki hanya sendiri. Apakah itu? Coba saya mau tanya laki-laki semua yang monitor, baik yang ada di YouTube maupun yang ada di sini. Apa yang dikerjakan laki-laki tidak bisa sendiri? Jawab teman-teman. Bukan Jeparno, bukan Je. Apa? Perempuan juga nggak bisa. Ada yang bisa dilakukan seseorang tidak bisa sendiri, tapi membuahkan hasil. Harus kerjasama. Itu sesuatu itu. Burama Apa Bunda? Yang benar jawabannya. Yang benar jawabannya, jangan sampai salah ngomong. Langsung setuju aja, belum dijawab langsung setuju. Ini langsung lari kamu setuju Burama ini. No comment lah. Ampun. Orang belum jawab langsung setuju, gimana sih Burama? Apa yang kita tidak bisa lakukan begitu? Pokoknya harus kerjasama, tidak bisa sendiri. Tapi hasilnya lumayan. Oh, berdagang. Iya, berdagang. Enggak. Hanya orang dewasa yang bisa menjawabnya. Nah, itu tuh aku bilang tadi. Orang dewasa semua. Ada yang tahu. Ya udah. Ini ada dijawab di bawah. Udah dijawab di bawah nih. Di sini ada jam bilang 12 Bang. kawin. Bagian barat jam 12. Waduh, macam-macam jawaban di bawah. Ada yang main catur lah, ada yang potong rambut lah, ada yang gotong royong lah. User ini apa? Orang lagi. Ya orang lah. Oh, apa? Malam user. Ya, silakan Bu Rahma, tolong dikondisikan. User, ini nggak beda jauh sama si Ardi tadi. Nggak apa-apa. Selamat malam user. Kita hargai teman-teman. Ya, Bu Rahma malam ini bertugas. Silakan Bu Rahma. Kemarin kena bantai deh sama Pak Diangon ini kemarin. Ini tapi kan banyak user, banyak user. Apa user ini Bang? Iya 590. Iya dia juga. Oh iya tapi Bu Rahma kemarin itu sama Bu Yuni tuh Bu Rahma itu ilmunya dikeluarin semua sama